Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Salwa. Di sini aku akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pengertian dan fungsi ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas, yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan. Lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti, dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Fungsi ideologi seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lain, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada agar masyarakat, tentu saja hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato oleh Ir Soekarno. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang. Berbagai penafsiran, filosofi, serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara. 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia. 3. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. 4. Sebagai dasar negara. 5. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. 6. Sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. 7. Sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat, layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara kita tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Selanjutnya, peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku.
Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan atau aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Pancasila di era Reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara dan berbeda-beda suku bangsa ini. Dengan Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang, baik itu pada tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan suara dari rakyat serta cerminan dari bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Kemudian, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Bukan hanya perannya saja, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi. Lalu, apa saja fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Dari beberapa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara di atas, dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki fungsi utama berupa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut ini. 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. 2. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu 1. Visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. 2. Visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. 3. Visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan paduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan.
Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Yang kedua, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Yang kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Yang ketiga, ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Yang keempat, ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Dan yang kelima, adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi juga kelompok yang minoritas. 3. Ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan seperti berikut ini. Terdapat penyimpangan, harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu. Reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi. Reformasi harus berupa dilakukan untuk hal yang Reformasi harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa serta menjamin persatuan bangsa. Adapun tujuan yang dilakukan reformasi adalah sebagai berikut ini. 1. Untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara. 2. Untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan termasuk hukum dan undang-undangnya yang menyimpang dari tujuan. Yang ketiga, untuk melakukan perbaikan dari berbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan dan keamanan. Yang keempat, meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan lainnya. Inti dari pembaruan dalam reformasi adalah mempertahankan hal baik yang telah ada di kehidupan bernegara sebelumnya, lalu mengoreksi kekurangan yang ada, sekaligus menyusun pembaruan demi menjawab tantangan masa depan. Pada masa ini, Pancasila yang awalnya merupakan sumber dari nilai serta acuan kode etik bagi negara beserta aparatnya ternyata berubah dan dijadikan alat menghalalkan kegiatan politik di negara ini. Segala kegiatan politik mengatasnamakan Pancasila, padahal pada kenyataannya nilai-nilainya bertentangan sama sekali. Reformasi dilakukan di berbagai bidang dengan mengatasnamakan Pancasila, tetapi ternyata masih tidak berpengaruh banyak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Adanya globalisasi juga semakin menambah tantangan. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara terancam tergusur, apalagi sekarang Pancasila mengusung ideologi yang sifatnya terbuka. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami berbagai perkembangan. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan dan ciri khas bangsa Indonesia. Padahal, kenyataannya Pancasila hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan adanya jabatan presiden seumur hidup. Kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang sebenarnya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa.
Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan. Walaupun dipertahankan, Pancasila beberapa kali mengalami penyelewengan dalam praktiknya. Namun, akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat bertahan hingga kini. Pancasila sebagai pedoman hidup akan tetap menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara. Itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang memiliki pemaknaan tersendiri bagi generasi bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.